Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan menjelaskan tugas proyek tingkat 2, yaitu tahap EDA atau EDSC dari topik kami, yaitu Sistem Manajemen Antrian Kantin Asrama Putra Telkom University. Eh, Dokumen ini dipersiapkan oleh saya sendiri, Rian Hidayat, Hilman Faris Hilzi, Jasiah Maudina Astrianto, Putri Aulia Rahmah, dan Madeleine Wayan, dan Muhammad Bintang Andi PI. Baik, untuk yang menjelaskan solusi pertama, yaitu Hilman Faris Hirzi. Pada Hilman Faris Hirzi dipersilakan. Eh, Baik, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan solusi eh, yang saya berikan untuk masalah yang ada di pembeli, yaitu membutuhkan cara untuk memesan makanan sesuai antrian, namun kenyataannya banyak tidak mahasiswa yang seringkali menyerobot antrian. Nah, di sini saya memberikan pendapat solusi, yaitu membuat sistem di mana mahasiswa yang memesan lebih dulu akan mendapatkan antrian lebih cepat. Terus di tenan juga, dari POV tenan juga bisa melihat antrian yang telah diatur oleh sistem. Nah, di sini eee, dapat dilihat yang pertama, ketika kita ingin memesan makanan pada suatu tenan, contohnya di sini, daftar antrian di warung A, kan di sana terdapat ada 2 orang yang telah memesan terlebih dahulu. Yang pertama ada Teguh di antrian 1 dan Made di antrian 2. Nah, jika kita ingin memesan pada, warung warung A ini, maka kita nanti akan memilih menu, terus setelah dipilih, kita akan, masuk ke men-submit menunya dan masuk ke antrian ketiga. Anggapannya, si Kevin yang telah tadi memesan akan masuk ke antrian 3 seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa melihat, pesanan dari masing-masing antrian dan juga kode antriannya, begitu. Menurut teman-teman mungkin ada tambahan, kritik, atau saran mungkin? Silakan. Eh, jadi kalau misalnya apa? Kalau kayak tombol mesan makanan nih untuk masukin apanya tuh? Ya kan misalnya kita di warung A nih, udah Iya. kelihatan nih, antriannya, antrian 1, antrian 2. Kalau kita ingin mesan di sana, tentu awalnya kita milih makanan dulu dong, baru antri gitu loh. Jadi intinya itu kayak mesen makanan dulu, pilih makanannya, udah nanti kita masuk ke antrian yang terakhir gitu loh. Gitu sih maksudnya. Oh, baik baik. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Pertanyaan atau mungkin ada yang mengganjal mungkin? Mmm, Kebetulan, saya tadi juga sempat, kerjain bagian yang itu dan saya tuh bingung dengan suatu kondisi jika misalnya ini tenan, Ya, eee mereka ini kan seharusnya, mmm, jadi sesuai antrian kan, sesuai ya, antrian yang sudah ada dan sesuai list-nya gitu kan. ya, Nah, seandainya itu mereka, sudah ada, mereka itu sudah memasak contohnya udah memasak beberapa beberapa, ayam katsu. ya, Tapi, jadi, ada orang yang pesan duluan itu misalnya ikan katsu, dan tiba-tiba ada orang di belakangnya minta ayam katsu. Nah, kan ikannya belum ready nih, tapi, si ayamnya itu udah bisa dikirim. Nah, untuk masalah kayak gitu, masalah kan ordernya itu bakal tergantung pada gimana itu dibuat sama si tenannya itu saya bingung. Gimana tuh ah, kalian? gini, kan tadi pertama nih, ada menu Mhm, A yang mesen orang pertama, iya kan? mhm, mhm, Terus ada menu B yang mesen orang kedua. Nah, ya, menu B-nya udah selesai duluan sebelum menu A gitu maksudnya? ya. Kalau itu sih kayaknya lebih ke tenannya nggak sih salahnya, bukan dari sistem antriannya. Harusnya kan kalau dari ini kan si tenannya juga bisa ngelihat tuh antriannya, harusnya tenannya udah tahu dong harus makanan mana yang dibuat lebih dulu gitu loh. Iya nggak sih kayak gitu? Mhm.
Nah, menurut Eh, saya sih itu lebih ke tenannya sih, bukan dari sininya. ya tapi kan kalau misalnya si tenan ini membuat satu misalnya nasi goreng banyak gitu. Ya. Dan tiba-tiba ada satu yang minta spaghetti. Spaghettinya tuh kan bakal bilang berarti itu bingung saya juga. Bentar. Jadi misalnya udah buat nasi goreng, Mhm. tapi Udah belum ada ada yang mesen, udah ada yang mesen atau belum nasi gorengnya? ada yang mesen dan tiba-tiba di tengah-tengah ada yang seperti yang mesen paling duluan itu misalnya mesen spaghetti tapi pas ada nasi goreng itu udah ada. Masa tidak dikirimkan walaupun makanannya itu udah ready gitu. Ah, Nah itu. oke, paham. Mana itu ya? Berarti spaghettinya kudu nunggu dulu dong berarti ya? Sedangkan Ya yang mesennya makanya udah lebih dulu gitu? antriannya kan bakal kayak gitu. Jadi mungkin Oke. kita perlu tambahin seperti apa ya? Eh kayak apa? Ada suatu hal saya apa mungkin tergantung makanannya yang sudah ready apa belum tergantung. Menurut kalian yang lain gimana? Mungkin ada teman-teman yang lain mungkin bisa membantu atau kita tampung dulu pertanyaannya. Mhm. Tampung dulu nggak sih? Ya, Boleh, boleh. itu kalau misalnya memang kurang nanti ya kita idenya tuh dikembangkan kalau misalnya kita pilih ide ini. Ya, ya. Oke, ditampung dulu Bagus. ya. Kita buat notepad-nya. Ada yang lain mungkin pertanyaan? Cukup dari saya. Oke, makasih Lian. Kalau nggak ada mungkin sekian solusi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih pada Faris. Selanjutnya Susi yang dibuat oleh Jatsiah Maudina Astrianto pada Dina, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Untuk bagian saya membuat untuk solusi nomor 5 di mana ada membutuhkan cara untuk melihat status pemesanan, namun kenyataannya mahasiswa tidak bisa melihat apakah makanan tersebut sudah dimasak atau belum. Boleh dilanjut di bawah. Jadi ada 5 konsep yang dibuat. Yang pertama itu membuat sistem agar pembeli dapat melihat pesanan yang telah pernah dibuat dan sudah selesai. Boleh ke bawah sedikit, Han. Di situ ada yang paling kiri, paling atas itu status pemesanan, ada history. Di situ ada list daftar makanan pesanan yang udah dibuat. Terus di sini itu juga pembeli itu bisa ngeliat detailnya. Detailnya itu bisa dilihat di framework yang bawahnya, wireframe yang di bawahnya. Yang detail pesanan itu ada historinya ada tergantung ada kantinnya namanya apa, terus order itemnya apa, payment detailnya apa, kemudian transaksinya menggunakan apa. Selain itu pengguna juga dapat pembeli dapat mengunduh struknya dan pembeli juga dapat mengorder dengan menu yang sama kembali. Boleh ke atas lagi. Untuk nomor 3 itu untuk nomor 2 itu ada membuat sistem agar pembeli dapat melihat status pesanan yang telah dibuat dan pesanan masih diproses. Boleh ke bawah. Di sini ada status pesanan yang masih diproses, ada list-listnya. Untuk nomor antriannya itu huruf pertama itu merupakan yang menentukan nama kantinnya. Kemudian boleh agak ke bawah. Ketika pembeli mencet detail, itu nanti bisa dilihat detail pesanannya ada nama kantinnya, kemudian ada status ordernya, nomor antrian berapa, terus sama status ordernya lagi dimasak atau masih menunggu antrian, ada order itemnya juga, payment detail, sama pembayarannya menggunakan apa.
dan struknya juga bisa di-download. Boleh agak ke atas lagi. Terakhir ada membuat sistem untuk layar dashboard bagi pembeli, di mana pembeli dapat melihat pesanan pengguna yang sedang diproses dan dapat melihat pesanan yang sedang dibuat oleh masing-masing tenan. Boleh ke bawah. Di sini di layar dashboard, boleh agak zoom. Di layar dashboard itu bisa dilihat paling atasnya itu ada search bar, kanannya itu ada untuk keranjang, kemudian untuk bawahnya itu ada food dan tenan, misalkan pembelinya ingin mencari mencari kategori food atau mencari tenan. Kemudian di bawahnya lagi ada ongoing order, di mana order yang sedang diproses yang dimiliki oleh si pembeli ini. Terus di situ ada order queue, boleh di zoom. Ya, kenapa? Yang order queue-nya di highlight. Kalau kan di pick line aja apa. Oh iya, boleh. Kan dulu. Nah, itu. Di situ di order queue-nya itu ada masing-masing kantin, di zoom lagi kan. Sampai setengah layar. Tuh. Order queue-nya ini di sini ada masing-masing kantin. Terus di sini juga ada nomor antrian, itu maksudnya nomor antrian yang makanannya sedang dibuat atau sedang diproses. Sekian dari ide dari saya. Jika ada saran atau masukan, silahkan. Lian ada masukan. Jadi tentang cuman tentang ya bagian terakhir itu tentang kantin-kantin, mungkin bisa dibuat dashboardnya bisa di scroll atau apa gitu. Saya emang main kecil itu gininya, bagian untuk melihat si antrian dan sebagainya. Main kecil parah ya. Jadi ya ini besarin dikit itu aja sih. Ada lagi? Karena tidak ada, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Dina. Itu solusi yang gimana tadi ya? Selanjutnya bagian yang akan dijelaskan yang solusi yang dibuat oleh Putri Aulia Rahmah. Kepada Lia, silakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk yang solusi kedua ini, problemnya itu kan untuk membantu Tinan ya, melihat lokasi pelanggannya. Jadi, sebentar. Jadi pada desain yang saya buat ini, di sini tuh misalnya pada bagian paling kiri, di sini tuh Tinan bisa melihat kan detail pemesanannya. Nah di situ misalnya ada pelanggan 1 sampai 4, terus kita klik dari pelanggan satunya itu nanti akan muncul kan detail pemesanannya seperti dari misalnya nama pelanggannya itu siapa, terus bisa aja juga nanti ID pemesanan itu siapa, sama pesanan yang dia pesan sebelumnya, sama ada nomor mejanya gitu. Nah untuk nomor mejanya ini yang di screen tengah di sini aku tuh kayak bikin klik letak meja. Nah itu apabila kalau misalnya tenan tuh lupa letak denah lokasi meja itu gimana gitu. Nah kalau misalnya lupa dia bisa ngeklik di situ yang ada underline-nya. Nah nanti akan muncul seperti yang ada di screen bagian paling kanan. Nah kebetulan karena fiturnya di Figma itu nggak ada. Jadi misalkan ini pelanggan 1, dia duduknya kan di meja 1. Nah, jadi nanti di kotak meja satunya itu harusnya tuh kayak ada warna hitamnya gitu loh buat ngebedain meja-meja lainnya. Jadi
lebih spesifik lagi kalau misalnya buat nandain di situ pelanggan satunya duduk. Terus tapi karena ya di Figma yang nggak ada, jadi cuma bisa sekilas gini doang desainnya. Sekian dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyain? Jadi yang kayak letak meja tuh kayak gambar aja ya, jadi nantinya kayak gambar gitu. Iya, bisa gambar, bisa shape sih sebenarnya. Ya kalau mungkin masukkan mungkin nanti apa? Misalnya di meja satu tuh kalau udah terisi, udah ada kan ada tandanya gitu, Hmm. ada tandanya. Oh, kok Ya itu kalau lebih hmm, ya memperbesar ide yang itulah ya, idenya ya memperbesar itu idenya. Mau itu bisa nambahin, bisa. mungkin kalau buat referensi bisa kayak kursi bioskop gitu nggak sih? Kayak kalau kita mau pesan bioskop Iya, itu kan kayak biasanya ada gitu. kursi-kursinya kan? Heeh, Kayak gitu aja kayak mungkin. gitu. Kayak gitu, kurang lebih. Mungkin udah nggak ada. Mau nanya, kan ini kan kita ceritanya ya di ini ya, di kantin apa sih, kantin Asrama Putra ya. Nah, itu tuh kalau buat meja kan tenannya nggak megang meja, maksudnya tuh mejanya tuh lebih kayak nimbrung aja gitu sama tenan yang lain. Nah, itu gimana nanti itu kalau misalnya, mejanya tuh udah diisi tapi bukan dengan tenan yang ini gitu loh, tenan yang lain yang ngisi gitu, itu gimana? Apakah nanti juga keluar tandanya gitu apa gimana? Jadi sebenarnya buat yang di sistem ini, yang tandanya keluar itu buat lokasi pelanggannya yang mesen gitu. Oh Tapi gitu. kalau misalnya kan kalian tadi ngomonginnya kayak udah terisi atau belum, itu beda lagi kan sebenarnya problemnya itu beda lagi, fiturnya itu Heeh. beda lagi, ngerti nggak? Sebenarnya yang kalian tanyain tuh problemnya beda lagi, fiturnya Iya beda. iya, Nah, ngerti. tapi kalau misalnya kalian mau bahas itu sekarang, ya terserah, ya bisa. Nah itu kan tadi kan bilangnya apa, Riz? Ya kalau Kayak kan mejanya tuh lebih ke kayak umum lah gitu, maksudnya tuh tenannya tuh nggak yang punya meja gitu loh. Mejanya tuh emang udah nimbrung aja sama tenan yang lain gitu loh. Nah, kita tahu mejanya tuh udah diisi dengan tenan yang lain atau gimana, ada tandanya nggak gitu misalnya? Misalnya nih meja oh ini kalau diisi sama tenan ini, mm-mm, meja ini diisi sama tenan ini gitu. nggak ada sih. Kalau kalau dari aku nggak ada. Oh, oke, siap. Udah itu aja. Ya, udah nggak ada. Baik, kalau gitu saya kembalikan lagi ke Rihan. Terima kasih. Baik, kayaknya bagian saya sendiri ada dua ide untuk dua topik. Yang pertama yang untuk tenan, yang masalah pertama yaitu membutuhkan cara untuk mengurutkan antrian. Kenyataannya masih merasa kesulitan dalam mengatur urutan antrian pemesanan. Solusinya ya kayaknya dalam aplikasi tersebut nanti ada kayak fitur, jadi bisa melihat urutan pesanan yang masuk. Jadi di aplikasi ini di bagian akun tenannya bisa melihat pesanan-pesanan yang masuk. Karena pesanan satu atau mungkin nomornya lebih spesifik dari satu, ya mungkin bisa memuat detail apa mejanya yang mana juga. Akan ada nanti apa aja makanannya yang dipesan. Nah, nanti kalau jika udah selesai, tinggal tekan tombol selesai, dan nanti akan pindah ke notifikasi. Notifikasi itu mungkin di masalah topik lainnya, tapi solusi yang ini untuk mengurutkan antrian, solusinya adalah begini ya, bisa melihat pesanan yang masuk yang paling atas, nomornya juga akan terurut nantinya. Sementara ini, apakah ada pertanyaan atau saran? Oke, kalau nggak ada, lanjut aja dulu karena Bentar. apa ya? Mungkin nanti di situnya bisa ditaruh di apa sih?
ada nomor antriannya, ditambahin di card-nya. Ya, ya nomor antriannya mungkin lebih spesifik yang saya jelaskan tadi ya. Sebatas intinya untuk mengurutkannya seperti ini aja. Nomor antriannya lebih paling atas gitu. Oh, berarti bacanya dari paling atas sampai ke bawah. Terus Ya, kalau misalnya yang atasnya itu udah selesai, nanti dia hilang gitu. ya ditekan selesai, nih tombol selesainya ada. Oke. Hmm. Baik, karena waktunya juga mulai sedikit, lanjut aja ke solusi selanjutnya yang saya usulkan juga. Solusi dari nomor 5 yaitu untuk melihat status pemesanan. Contohnya mahasiswa yang tidak pembeli lah, yang melihat status pemesanannya nanti akan kalau di aplikasinya tuh akan menggunakan fitur notifikasi. Jika misalnya pakai aplikasi lain juga akan timbul notifikasi di atas layarnya menandakan bahwa makanannya telah datang dan diperkenakan untuk ditunggu di meja yang telah disediakan gitu, yang telah dipesan mejanya yang mana. Untuk ini apakah ada pertanyaan atau saran? Notifikasi itu ya? Ya, notifikasi. Cukup. Terus butuh notifikasi cukup sih. Oke, baik. Kalau udah, sekian dari saya. Selanjutnya bagian dari Lian Madeleon Wayan. Pada Lian dipersilahkan. Terima kasih. Kalau saya itu mengerjakan bagian kasir, jadi permasalahannya itu membutuhkan suatu sistem kasir yang reliable, namun kenyataannya itu sering mengalami masalah dengan sistem dan mengalami error. Jadi pertama itu ada 3 desain mockup yang ide apa yang bisa membantu kasir, dan tentu semua 3 desain itu harus tidak memiliki bug atau error dan lain sebagainya untuk karena ya itu merupakan masalahnya utamanya. Jadi kalau yang pertama itu merupakan daftar masuk dari pemesanannya. Jadi nanti si kasirnya itu bisa lihat, oh ada order ini yang masuk dari tenan yang diorder ke tenan ini, dan mungkin bisa dibuka dan mungkin bisa dibuka si detailnya dengan mencetnya, dan setelah itu dapat mungkin detail dari gini, dan bisa lihat bisa diumumkan langsung mungkin ke konfirmasi pembayaran, yang dimana dia kasir itu dapat melakukan perubahan status jika itu sudah dibayar secara tunai gitu. Dan yang terakhir itu print stroke, itu tentang jadi kalau misalnya itu sudah ada suatu hari pas sudah riwayat lalu-lalu, riwayat tersebut dari keseluruhan order dari mungkin suatu tenan atau apa, satu tenan atau keseluruhan tenan itu mungkin dapat di-print dan tinggal milih tanggalnya tanggal berapa. Untuk gagasan idenya itu seperti itu. Apakah ada masukan atau Enggak ada sih, udah jelas. oke? Jika tidak ada, saya akan continue ke yang kedua yang saya sempat kerjain tadi, jadi solusi 4 tentang antrian queuing itu. Kalau saya jadi rada terstop sama pertanyaan yang tadi saya ajukan kepada Faris tentang ya gimana itu nanti seandainya itu nanti ada suatu misalnya ada banyak makanan tersebut, tapi makanan yang dipesan sama orang yang di belakangnya itu lebih lama dibuatnya dibanding sama orang yang di depannya atau kebalikannya gitu. Jadi untuk saya cuman terbatas pada bisa melihat bagaimana itu daftar dari order yang dimiliki oleh misalnya suatu tenan, atau misalnya kalau enggak order kita itu di mana oleh si pembelinya gitu. Order berupa list dari suatu tenan, ya bisa lihat tenannya itu ada sekian, dan kalau tenannya itu bisa lihat ordernya itu kayak gimana. Begitu sih. Memang kurang ada gini karena saya bingung untuk main. Begitu sih. Apakah ada masukan? Menurut saya udah cukup jelas apa tujuannya resolusi ini. Jadi udah
Menurut saya udah lumayan bagus. Oke. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Lian. Selanjutnya bagian terakhir, yaitu bagian Muhammad Bintang DPI. Pada Bintang bisa menjelaskan bagiannya. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya menjelaskan solusi untuk nomor 5. Yang pertama, solusinya membuat sistem jika pesanan sudah terkonfirmasi dan selesai, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa pesananmu sudah diterima dan sedang diproses. Kemudian yang kedua ada setelah pesanan telah diterima dan selesai diproses, Anda bisa melihat riwayat pesanan Anda kembali. Dan yang ketiga, lalu bisa dipesan kembali dan memberi rating pesanannya. Sini di gambar yang pertama, ini adalah poin di nomor 1. Di sini apabila pesanannya sudah diterima, sini bakal muncul notifikasi ataupun pop-up seperti di gambar. Sini jika sudah ada gambar maupun pop-up seperti ini, Anda bisa keluar ataupun bisa melihat pesanan-pesanan yang lainnya. Kemudian di gambar yang di sebelahnya itu ada poin yang nomor 2 dan nomor 3. Ada poin di nomor 2 yaitu setelah pesanannya telah diterima dan selesai diproses, Anda bisa melihat riwayatnya dan bisa pesanan Anda kembali. Di sini ada 2 item, jika diklik nanti bisa keluar seperti gambar yang di terakhir, yaitu ada nasi goreng dan rendang. Kemudian jika Anda ingin memesannya kembali, di situ ada klik button pesan lagi. Dan jika Anda ingin memberi rating pesanannya, di situ ada klik button nilai. Mungkin segitu saja solusi dan ide dari saya. Ada pertanyaan? Oke, kalau ini juga udah jelas, juga sesuai dengan yang solusi-solusi sebelumnya. Baik. Ya, menurut saya udah cukup. Oke. Baik, kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bintang. Sekian dari penjelasan tahap ID8 atau IDSC kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.